stabil. Terus tadi udah ngobrol-ngobrol ketawa. Oke, alhamdulillah. Jadi di picunya hanya 1 hari. Oke. Itu dia turun. Oke, sobat. Dijahit. Iya. Ini yang anak yatim, Pak. Iya. Ini Dari kecil neneknya sama ya, nenek. sama nenek ngurusin dan sama nenek. Si tidur ini udah enak. Boleh. Ya, betul. Secara kondisi sudah stabil. Kelas 3. Belajar yang baik ya. Ya. Belajar yang baik, nanti kamu bisa jaga nenek ya. Iya, Oh. ada nenek. Hai Filio. Itu siapa yang hadir? Siapa namanya? Filio, Pak. Filio. Filio. Ya, sebelah sana. Muhammad Filio Dina. Filio, Muhammad Filio. Cepat sembuh ya. Kau kenal saya? Kenal saya? Hah? Tercopot. Jadi nanti selanjutnya mungkin akan dipasang di palsu. Ada tahapan lagi Pak. Begitu sembuh, nanti makan. Ya. Oke ya. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya. Oke. Ya. Cepat. Berani, yang berani ya. Oke. Iya, Pak. Pak doain ya Pak. Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih, dokter. Ini anak kedua nih. Jadi emang Ini ICU-nya 16. Picu apa picu? Pediatrik. Anak-anak. Iya. Khusus. Ada berapa? Kapan? 20 bed. Nicu 20 bed. Mesin, teknik mesin. awalnya 9 di sini. Mesin, mesin. Siapa dokternya? Udah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bapak ini persis di bagian belakang. Tapi udah stabil. Sabi, Pak. Terus tadi udah ngobrol-ngobrol ketawa. Oke, alhamdulillah. Jadi di picunya hanya 1 hari. Oke. Itu dia turun. Oke, sobat. Dijahit. Iya. Ini yang anak yatim, Pak. Iya. Ini Dari kecil neneknya sama ya, nenek. sama nenek ngurusin dan sama nenek. Si tidur ini udah enak. Boleh. Ya, betul. Secara kondisi sudah stabil. Kelas 3. Belajar yang baik ya. Ya. Belajar yang baik, nanti kamu bisa jaga nenek ya. Iya, Oh. ada nenek. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit. Kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa
dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat, dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Halaman 5, bangunan yang menjadi SPG itu dari mana saja. Ternyata setelah kita lihat 4.175 adalah bangunan baru, 3.970 mengkonversi rumah tinggal menjadi SPG, kemudian 2.985 berasal dari rumah toko, kemudian 320 dari rumah kantor, kemudian ada juga gudang 1.419, rumah makan ini mencapai 1.084, ada hotel juga yang berubah menjadi SPG ada 113, kemudian ada kantor yang berubah 277, sarana olahraga ini rata-rata futsal 388, showroom baik motor maupun mobil ini ada 77, lainnya masih 1.600 kita masih data. Dan terkait dengan serapan anggaran sampai siang ini kita sudah menyerap 58 triliun atau mencapai 81%. Dan alhamdulillah surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar untuk optimalisasi karena ada pagu anggaran yang harus kita alihkan terkait dengan tidak mungkin terserap kalau kita tidak alihkan. Terima kasih untuk Menteri Keuangan. Dan selanjutnya terkait dengan kejadian Pak Presiden di halaman 8 di grafik yang atas, yang warna merah itu adalah total kejadian per bulan yang terjadi pada program makan bergizi gratis, di mana mulai September meningkat 67 kejadian, kemudian Oktober puncaknya 85, dan kemudian menurun drastis di November ke 40, dan sampai hari ini 15 hari di bulan Desember itu hanya terjadi 4 kejadian. Alhamdulillah sudah jauh menurun. Dan kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerjasama dengan ID Survey, dan nanti hasilnya kita akan menghasilkan SPPG yang unggul, sangat baik dan baik. Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program makan bergizi tahun 2026. Dan kemudian terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323, dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada 1 mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian. Di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat, dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing.